Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir sama-sama untuk kita belajar kebenaran Tuhan malam hari ini. Persiapkan hati kita dan waktu kita untuk kita beri tanah hati kita yang terbaik menerima benih firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu kami ada sampai hari ini. Oleh anugerah-Mu, oleh kesempatan hidup yang Tuhan masih beri bagi kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki manusia batinia kami, karakter kami Tuhan Yesus. Agar kami terus berubah Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu, menjadi pribadi yang menyukakan hati-Mu dimanapun saja kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh jalannya esok ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan sorgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan sorgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Katakan, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan sorgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat
pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa kami ke sana, ke tempat di mana kau ada Bapa, di mana kau Tuhan berada. Bawa kami, tuntun kami selalu. Oleh firman-Mu kami mengerti kehendak-Mu. Oleh firman-Mu kami diajar, dibentuk, didewasakan. Hanya oleh firman-Mu, hanya oleh anugerah-Mu. Haleluya. Bawa kami, tak mengingini apapun selain diri-Mu, ya Tuhan. Bawa kami sanggup melepaskan segala kesenangan, keinginan kami ya Bapa. Pimpin kami, tuntun kami selalu. Oleh anugerah-Mu mampukanlah kami hidup sesuai kebenaran-Mu, hidup sesuai dengan keinginan kehendak-Mu Bapa. Tolong kami anak-anak-Mu, tolong kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu menuntun kami selalu, agar kami mampu berjalan di jalan-Mu Tuhan, dan melihat setiap jejak-Mu Bapa, jejak-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, Bapakku satu-satunya. Hanya Engkau gairah hidupku, hanya Engkau kehidupanku, nafas hidupku. Haleluya.
Hanya Engkau satu-satunya Bapa dalam hidup kami. Tiada yang lain yang kami ingini, hanya Engkau. Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah nafas hidup kami. Engkaulah kebutuhan kami, kerinduan kami, kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Engkau Bapakku satu-satunya. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Engkau Bapakku satu-satunya. Amin. Tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupku jadi saksi setia. Kau Tuhan kami, kemuliaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupku jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Katakan sekali lagi, Engkau Bapakku. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan, takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupku jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Takkan ku kecewakan, takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupku jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Sekali lagi, takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupku jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan
Kudus, bahwa Bapa satu-satunya kebahagiaan kami, sukacita kami, kehidupan kami, nafas hidup kami, hanya Engkau gairah hidup kami, hanya Kau gairah dalam hidup kami, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Sebab di bawah kolong langit ini tak ada nama lain, hanya nama Yesus, keselamatan kami, hanya nama Yesus menebus segala dosa kami, yang membawa kami kepada Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih bahwa kami perkenankan kami selalu ada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, selama kami masih diberi kesempatan hidup, bahwa kami untuk berjuang menyenangkan hati-Mu agar kami dilayakkan masuk langit baru, bumi yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu, sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iring Tuhan, Tuhan ku pegang, Tuhan ku pegang janji-Mu, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, aku Tuhan dalam perjuanganku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bahwa aku Tuhan dalam perjuangan ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bahwa aku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bahwa aku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bahwa aku Tuhan dalam perjuangan-Mu.
kasih Tuhan, bawa kami selalu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk penyingkapan akan setiap kebenaran yang Bapa izinkan untuk kami bisa mengerti dan kami bisa pahami. Kami mau membuka hati kami saat ini untuk menerima kebenaran yang Bapa sudah singkapkan. Dan kami teduhkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, melanjutkan tema kita, yaitu dinamika masyarakat kerajaan sorga yang ketiga. Ketika kita berbicara mengenai dinamika masyarakat kerajaan sorga, saudara, salah satu hal yang harus kita persoalkan adalah apakah di dalam dunia yang akan datang nanti, orang yang hidup di dalamnya masih bisa mengalami sakit atau bisa mengalami kelemahan fisik. Mungkin pertanyaan ini dianggap tidak terlalu penting untuk dipersoalkan, atau bahkan dengan mempersoalkan hal ini dianggap mengada-ada. Tetapi saudara, kalau suatu saat nanti kita akan pergi ke sana, sudah seharusnya kita berusaha mencari tahu dengan detail suasana atau keadaan di tempat yang akan kita tuju tersebut. Jadi kita harus belajar menggali kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat menemukan kebenaran yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang akan datang nanti. Semakin kita bisa memahami dengan benar dan akurat kehidupan di tempat yang akan kita tuju nanti, di mana tempat itu juga akan kita hidupi untuk selama-lamanya, maka semakin kita akan mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, agar kita dapat beradaptasi dengan kehidupan di dunia yang akan datang nanti, sementara kita masih menjalani hidup di dunia ini. Jadi memahami dengan benar dinamika masyarakat kerajaan sorga itu sebenarnya memiliki implikasi yang sangat kuat untuk kita bisa membangun kehidupan rohani kita dengan lebih baik. Oleh karena itu kita harus memiliki pertanyaan yang kritis untuk setiap kehidupan yang akan kita hidupi nanti, dan kita harus berusaha mencari tahu jawabannya dengan cara menggali kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran yang firman Tuhan yang kita gali itu dapat dipertanggungjawabkan secara logis, dan yang kedua dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan kita mengada-ada, ya. Jadi kita harus berjuang bersama-sama, belajar. Maka kita ada di tempat ini, saudara mengikuti pendalaman Alkitab School of Truth ini, dan sudah sampai pada pengajaran tentang kerajaan sorga, yaitu dinamika masyarakat kerajaan sorga, itu pasti akan membangun kehidupan iman kita. Masalahnya harus kita akui, untuk menemukan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan apakah di dalam kerajaan sorga nanti atau di dalam kehidupan di dunia yang akan datang nanti akan ditemui kelemahan fisik. Itu sangat sulit, saudara. Tetapi kalau kita mau tekun menggali kebenaran, maka kita akan mendapat pertimbangan yang alkitabiah. Sekali lagi saya ulang, kita akan mendapat pertimbangan alkitabiah bahwa kehidupan di dunia akan datang nanti masih dapat dijumpai adanya sakit atau kelemahan fisik. Saudara jangan a priori dulu, dan saya harap saudara mengikuti apa yang saya sampaikan, sehingga saudara bisa mengerti, melihat secara keseluruhan
kebenaran bahwa di dunia yang akan datang nanti masih dijumpai adanya sakit atau kelemahan fisik. Ya. Saya mengerti bahwa pernyataan ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Karena semua orang, hampir semua orang maksud saya, berpandangan bahwa di surga tidak ada kelemahan fisik atau semacam sakit. Hal ini sudah dianggap sebagai sebuah harga mati. Karena menurut pandangan semua orang, kelemahan fisik atau sakit hanya ada di bumi ini saja. Kelemahan fisik atau semacam sakit inilah yang paling dihindari oleh manusia. Karena selain mendatangkan penderitaan, sakit penyakit juga membawa manusia pada kematian. Makanya manusia menjadi trauma terhadap hal ini. Sehingga tidak lagi menginginkan di dunia akan datang ada semacam kelemahan fisik atau sakit. Lagi pula diyakini bahwa Tuhan Yesus sudah memikul atau menanggung semua sakit penyakit manusia di atas kayu salib. Sehingga orang percaya tidak perlu mengalami penderitaan yang disebabkan oleh sakit penyakit yang nanti ada di langit baru bumi baru. Sekali lagi saya katakan, saya harap saudara memperhatikan, tetap mengikuti apa yang saya sampaikan ini sampai nanti terakhir. Saudara akan menemukan betapa luar biasanya kekayaan, kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita lihat bersama. Di dalam Wahyu, pasal yang ke-22. Kitab Wahyu, pasal yang ke-22, ayat 1 sampai yang kedua, dikatakan demikian. Lalu, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Perhatikan kalimat daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat ini tidak menunjukkan sebenarnya bahwa di kehidupan dunia akan datang nanti ada fakta penyembuhan atas kelemahan fisik atau sakit. Mari perhatikan saudara. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang ditulis pada abad mula-mula di tengah-tengah jemaat mengalami aniaya yang hebat oleh karena kekuatan kekaisaran Roma. Di mana tujuan penulisan kitab ini adalah untuk memberi penghiburan kepada orang percaya pada waktu itu bahwa penderitaan yang mereka alami itu tidaklah sia-sia. Lah, kalau dikatakan bahwa daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, maka sesungguhnya tanaman yang Tuhan sediakan. Ya, kalau saudara mengikuti kehidupan nanti di kehidupan dunia akan datang, beberapa waktu yang lalu, saudara mengerti bahwa kehidupan di dunia akan datang itu seperti kehidupan yang kita hidupi di dunia. Bedanya tidak ada penderitaan, tidak ada kejahatan, tidak ada laknat. Ya. Jadi kalau dunia akan datang pasti juga ada tumbuhan, tanaman, pohon. Pohon, tumbuhan, tanaman yang Tuhan sediakan itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Fasilitas yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk dikelola oleh manusia yang hidup di dalamnya supaya menjadi obat. Dan semua sakit yang dialami manusia itu pasti ada penawarnya, yaitu melalui tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Di dunia ini saja saudara, kita dapat menemukan banyak sekali penemuan-penemuan dari tumbuh-tumbuhan yang dipakai dan dipergunakan untuk obat-obatan. Kalaupun masih belum ditemukan penyembuhan atas penyakit tertentu yang hari-hari ini kita jumpai, hal itu disebabkan karena keterbatasan manusia yang hidup di dunia yang sudah rusak dan penuh dosa ini.
dan juga karena ulah dosa manusia, sehingga akibat perbuatan dosa itu manusia harus menanggung akibatnya. Seperti contoh HIV, AIDS, Ebola, dan seterusnya. Itu kan karena akibat dosa manusia, maka sakit penyakit itu ada, saudara. Nah, tetapi di langit baru bumi baru itu jangan dipikirkan seperti penyakit yang dialami oleh dosa ketika manusia hidup di bumi ini. Bukan sakit penyakit seperti itu. Tapi kelemahan fisik masih ada. Tapi bukan sakit penyakit yang karena akibat dosa. Ya. Kalau manusia hidup, maka manusia masih dimungkinkan untuk mengalami sakit penyakit. Nah, kata penyembuhan dalam ayat tadi, teks aslinya adalah ya, daun pohon-pohon itu akan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Lah, penyembuhan teks aslinya itu adalah terapia. Makanya ada kata terapi. Kata yang sama ini juga ditulis oleh Matius di dalam Matius 4:24 ketika menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan penyembuhan berbagai macam penyakit. Jadi saudara, bagaimana mungkin bisa dikatakan tidak ada kelemahan fisik atau semacam sakit, sementara dengan sangat jelas dikatakan di dalam kitab Wahyu tadi bahwa di kehidupan dunia akan datang nanti masyarakat yang hidup di dalamnya masih butuh kesembuhan. Dengan fakta yang ditulis dalam kitab Wahyu ini, saudara, sulit mengatakan bahwa di dunia akan datang nanti tidak ada yang namanya kelemahan tubuh atau semacam sakit. Kalau ada yang sakit, maka ada yang membutuhkan obat. Dan obat untuk terapinya itu adalah daun dari pohon-pohon kehidupan. Jadi di sorga nanti tetap ada masalah kesehatan yang harus dihadapi oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Mari perhatikan yang ditulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Ada kata bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini teks aslinya adalah etnos. Lebih menunjuk kepada suatu suku. Ya. Jadi etnos ini lebih menunjuk kepada suatu suku. Hal ini bisa mengisyaratkan sebenarnya kemungkinan besar yang bermasalah mengenai sakit di dalam tubuh atau fisik adalah mereka yang bukan anggota keluarga kerajaan sorga yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang bisa mengalami sakit tubuh, sakit fisik adalah mereka yang dilayakkan untuk menjadi anggota masyarakat dalam kerajaan sorga. Ya, kalau saudara mengingat pelajaran sebelumnya bahwa kalau kita tahu bahwa sorga itu kerajaan, maka ada pemerintahan. Kalau ada pemerintahan, maka ada yang diperintah. Siapa yang memerintah? Yang memerintah adalah orang yang percaya. Saudara dan saya sebagai orang Kristen yang menjalani hidup kita di muka bumi ini sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu belajar untuk meneladani hidup Tuhan Yesus. Maka hanya orang-orang inilah yang dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan sorga, memerintah bersama Kristus. Nah, di dalam masyarakat kerajaan sorga, itu ada orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi mereka memiliki kualitas hati yang baik terhadap sesamanya, suka menolong sesamanya, tidak merugikan sesamanya. Maka mereka dilayakkan untuk memasuki kehidupan di dunia yang akan datang. Jadi orang-orang yang dilayakkan memasuki kehidupan di dunia akan datang itu bukan orang-orang yang sudah sempurna.
Karena hanya orang-orang yang meneladani hidup Tuhan Yesus, yang mau meneladani hidup Tuhan Yesus, yang sedang ada dalam proses mengalami kesempurnaan. Jadi mereka yang dianggap oleh Tuhan sempurna akan menjadi anggota kerajaan yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mengusahakan diri sempurna berarti selalu dalam sikap berjaga-jaga, saudara. Bahwa kita sedang belajar melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Bapak kehendaki. Dan belajar melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Bapak kehendaki. Inilah yang disebut dengan meneladani hidup Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dalam hidupnya di muka bumi ini, itu adalah melakukan kehendak Bapa di sorga dan menyelesaikannya. Dan itu dianggap oleh Tuhan sebagai makanannya. Makanya Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita harus meneladani hidup Tuhan Yesus. Perjuangan inilah, saudara, yang harus diperjuangkan oleh setiap orang percaya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa di dalam Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus berkata demikian, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kembali kepada topik kita, saudara. Kembali kepada topik yang kita pelajari bersama. Bangsa-bangsa dalam teks tersebut, yang ditulis dalam kitab Wahyu tersebut, itu bisa menunjukkan kepada berbagai suku yang diperkenankan masuk dunia yang akan datang. Dan pola hidup orang-orang ini belum teratur. Karena pola hidup yang tidak teratur inilah, maka dimungkinkan mengalami sakit atau kelemahan fisik. Tetapi lagi-lagi saya harus tekankan, sakit yang dialami pasti tidak sama dengan sakit yang diderita oleh manusia yang hidup di muka bumi ini. Sama seperti kita, bukan. Nah, selanjutnya di dalam ayat 3 Wahyu pasal yang ke-22, dikatakan bahwa di sana tidak ada laknat, saudara. Tidak ada laknat. Laknat itu teks aslinya adalah katanatemia. Katanatemia. Yang sama artinya dengan kutuk. Kutuk berarti juga hukuman. Oleh karena itu, tidak ada kutuk atau hukuman. Di kehidupan dunia yang akan datang tidak ada hukuman atau kutuk. Makanya tidak akan ada sakit penyakit yang sama seperti yang ada di bumi sekarang ini. Jadi sakit yang dimaksud di dalam Wahyu 22 ayat 1-2 tadi, bukan karena hukuman seperti yang dialami manusia di bumi ini. Tapi lebih karena akibat dari ketidaktertiban dalam menjalani hidup. Di mana ketidaktertiban dalam menjalani hidup itu adalah akibat dari ketidakmengertiannya dalam melakukan kehendak Allah. Akibat dari tidak mengerti untuk melakukan kehendak Allah, itu akan berdampak kepada sakit di dalam tubuh fisiknya. Oleh karena itu, orang-orang yang hidup di dalamnya harus ditertibkan agar bisa mengerti dan melakukan kehendak Allah. Ya, tetap harus ada penertiban, makanya dikatakan kerajaan sorga. Maka pasti ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Hal ini berbeda dengan keadaan manusia di bumi sekarang ini. Kenapa? Karena dunia yang sekarang kita hidup ini memang sudah terkutuk. Maka dijumpai berbagai macam penyakit yang tidak ada penyembuhannya. Seperti yang saya katakan tadi, yang bisa membawa kematian. Yaitu seperti HIV, AIDS, Ebola, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus benar-benar mengerti bahwa di kehidupan dunia yang akan datang nanti, tidak ada kelemahan tubuh yang tidak ada obatnya. Dan manusia juga tidak akan menjadi tua.
manusia tidak akan menjadi tua. Sebagaimana yang dikatakan dalam Alkitab bahwa orang yang menang tidak akan mengalami penderitaan atau kematian yang kedua. Ya, orang yang menang tidak akan mengalami penderitaan atau kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu adalah keterpisahan manusia dari Tuhan. Berarti manusia yang hidup di dunia yang akan datang tidak mengalami kematian seperti yang dialami oleh manusia yang hidup di bumi, saudara. Hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 56. Bahwa yang dapat binasa akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Artinya, sebenarnya jelas, suatu saat nanti manusia yang dapat binasa di bumi ini akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa di langit baru dan bumi baru. Nah, apa Pak yang dimaksud dengan pohon kehidupan yang tertulis di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 2 tadi? Apa arti maksud pohon kehidupan? Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata pohon diterjemahkan jamak atau plural, yaitu pohon-pohon. Padahal kalau kita mempelajari teks aslinya, itu berbentuk singular, tunggal. Yaitu bahasa aslinya ada sulon soes. Sulon soes. Bahasa Inggrisnya artinya tree, pohon. Yang jamak atau berbentuk plural itu adalah daunnya. Pohonnya tunggal, singular. Karena namanya pohon kehidupan, maka timbul sebuah pertanyaan. Apakah pohon kehidupan dalam Wahyu 22, 1-2 itu sama dengan pohon kehidupan yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua? Kita harus memperkarakan, mencari tahu. Nah, saudara, kita harus hati-hati, sangat hati-hati dalam menafsirkan kitab Wahyu yang disebut sebagai kitab apokaliptik. Artinya kitab yang dibuka atau disingkapkan. Kitab Wahyu ini di dalamnya mengandung banyak simbol-simbol orang-orang yang hidup pada zaman Helenis, yaitu abad yang pertama. Oleh karena itu, tidak boleh diartikan dengan sembarangan. Nah, ini saya mengajak saudara untuk berpikir. Ya, kalau pohon kehidupan dalam Wahyu pasal 22 ayat 1-2 tidak sama dengan pohon kehidupan yang dimaksud dalam Kejadian 2, maka hal itu berarti pohon tersebut merupakan sebuah gambaran, sebuah figuratif dari semua jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat menjadi obat atau sarana terapi bagi orang-orang yang memiliki kelemahan fisik atau semacam sakit di langit baru, bumi baru. Kalaupun sampai dikatakan pohon kehidupan, hal itu mensyaratkan bahwa pohon itu mendatangkan kesembuhan dan juga kehidupan. Ya. Orang yang sembuh itu kan bisa menjalani kehidupannya dengan aktivitas hidupnya, ya, dengan jauh lebih baik dengan orang-orang dibanding orang yang sakit. Ya. Nah, tetapi jika pohon kehidupan dalam Wahyu 22 1-2 tadi dianggap sama dengan pohon kehidupan yang dimaksud dalam Kejadian pasal 2 tadi, maka kita bisa memperoleh jawaban bahwa pohon kehidupan menunjuk pada kebenaran Tuhan. Kalau pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu menunjuk pada pengertian-pengertian salah yang menyesatkan, yang membawa manusia pada kejatuhan dalam dosa, ya, maka pohon kehidupan itu menunjuk pada kebenaran yang membawa manusia kepada pengertian terhadap kehendak Tuhan. Saya ulangi supaya saudara bisa menangkap dengan baik. Kalau pohon kalau pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu menunjuk pada pengertian yang salah, yang menyesatkan,
yang membawa manusia kepada kejatuhan dalam dosa. Maka pohon kehidupan menunjuk pada kebenaran yang membawa manusia kepada pengertian terhadap kehendak Tuhan untuk dilakukannya. Oleh karena itu penyembuhan orang-orang yang memiliki kelemahan fisik atau semacam sakit bisa melalui pengertian, melalui kebenaran. Pengertian akan kebenaran tersebut bisa menunjuk kepada suatu kesadaran akan kesalahan sehingga menuntut agar sikap hidup yang salah itu diubah. Jadi kita mengerti kebenaran dalam dunia akan datang nanti. Orang-orang yang belum tertib hidupnya menerima pohon kehidupan, artinya mereka menerima kebenaran. Dari kebenaran itulah yang akan bisa menyembuhkan sakit yang mereka alami. Pemahaman akan kebenaran ini juga bisa berlanjut dengan kemampuan memiliki suatu pengetahuan untuk mengenali atau menemukan yang Tuhan telah sediakan di dunia akan datang untuk dipakai oleh menjadi obat-obatan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang menerima pohon kehidupan, maka dia bisa menerima kebenaran Tuhan. Dia menerima kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan inilah yang dapat menyembuhkan. Karena dia hidup dituntun oleh kebenaran dapat menyembuhkan. Tetapi saudara, pohon pengetahuan ini juga berbicara mengenai fasilitas obat-obatan yang Tuhan sediakan melalui pohon yang ada di kehidupan dunia yang akan datang. Karena manusia memiliki pengetahuan yang makin komplit dan lengkap di kehidupan dunia yang akan datang, maka ditemukanlah banyak pohon-pohon yang bisa menyembuhkan sakit yang dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam zaman di dunia yang akan datang nanti. Jadi melalui berbagai fasilitas tersebut, Tuhan memberi sarana kepada umatnya untuk memperoleh kesembuhan. Oleh sebab itu, saudara, hendaknya kita tidak lagi memandang kehidupan yang akan datang itu sebagai sebuah tempat atau suasana di mana segala sesuatu itu sudah tidak perlu digarap lagi. Kita harus mengerti, bukanlah sebuah aib kalau dunia akan datang masih diperlukan sebuah pengaturan dan penertiban. Justru dengan adanya pengaturan dan penertiban, maka manusia bisa menyelenggarakan pengabdiannya kepada Tuhan. Karena disitulah anak-anak Tuhan mendapat tugas untuk mengambil bagian di dalam pemerintahan Tuhan. Luar biasa. Ini yang membuat kita kagum ketika kita menerima kebenaran demi kebenaran yang terus membuat kita makin tercandui untuk mencari Tuhan dengan benar, memiliki pemahaman, pengertian akan kebenaran yang semakin benar. Disitulah hidup kita bisa berubah, saudara. Kalau kita tidak sampai belajar kebenaran dengan dalam, tetapi kebenaran itu hanya dipakai untuk konsumsi pikiran, tapi tidak membangun kualitas manusia batiniah kita yang makin baik, di mana kualitas manusia batiniah kita yang makin berkenan dan makin baik ini hanya bisa terbangun ketika kita makin mengerti kebenaran. Makanya dikatakan, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, saudara. Betapa pentingnya kita belajar kebenaran. Ya. Di tengah-tengah dunia yang sudah puluhan tahun kita hidupi dengan semua fasilitas yang diberikan yang membuat manusia bisa lupa kepada Tuhan,
lupa akan panggilan hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan, lupa akan panggilan hidupnya untuk menjadi anak Tuhan yang huyos pangeran. Ya, disinilah kita mau belajar firman Tuhan, supaya kita diingatkan panggilan kita, supaya sisa hidup yang kita jalani benar-benar kita pergunakan untuk kita isi dengan sebaik mungkin, supaya kita benar-benar bisa dilayakkan menjadi pangeran-pangeran kerajaan sorga. Supaya kita juga bisa mengerti bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini adalah untuk bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Dengan adanya sebuah kenyataan bahwa di dunia yang akan datang nanti masih belum sempurna dan masih membutuhkan sebuah penertiban, maka manusia bisa menyalurkan dan memaksimalkan semua kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan, dan juga menyalurkan, dengar baik, naluri kasih-Nya untuk saling tolong menolong di kehidupan dunia yang akan datang nanti. Ya. Jadi naluri saling tolong menolong itu akan hidup sangat kuat di dalam kehidupan dunia yang akan datang, ketika seperti yang minggu lalu saya katakan, ketika terjadi ada masalah. Masalah itu bukan berarti masalah seperti yang di dunia ini, saudara. Karena berdinamika maka pasti akan ada masalah. Ya, karena berdinamika maka pasti ada yang namanya kelemahan fisik, saudara. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa pemerintahan itu berbicara ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Yang memerintah adalah orang-orang percaya yang selama hidupnya di dunia menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan, dilayakkan untuk memerintah bersama Yesus di kehidupan dunia akan datang nanti. Tetapi orang-orang yang diperintah adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya di dunia ini mungkin belum mengenal Tuhan, tapi mereka tidak diberi kesempatan untuk masuk menjadi keluarga kerajaan yang ikut memerintah Tuhan Yesus. Tetapi mereka diberi kesempatan untuk memasuki dunia yang akan datang. Dan disitulah mereka belum memiliki tertib hidup seperti yang Tuhan inginkan. Akibatnya maka terjadi yang namanya tubuh, kelemahan-kelemahan tubuh atau sakit. Nah, disitulah manusia belajar untuk apa? Memaksimalkan semua kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan di tengah-tengah menghadapi sakit, di tengah menghadapi masalah, supaya setelah itu manusia juga bisa menyalurkan kasih-Nya untuk saling tolong menolong, saudara. Ya, jadi saudara, saya ulangi, keadaan yang belum tertib tersebut masih dimungkinkan mengalami masalah termasuk sakit. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya ulangi, sakit yang dialami oleh manusia yang hidup di dunia yang akan datang tidak sama dengan sakit dengan manusia yang ada di bumi ini. Karena di dunia yang akan datang tidak ada laknat. Tidak ada laknat. Ya. Jika tidak ada masalah, saudara, maka kehidupan kan jadi monoton. Dan tentu saja kehidupan seperti ini itu sangat membosankan, saudara. Karena tidak ada masalah, tidak ada realitas untuk saling tolong menolong. Karena ada masalah maka terjadi realisasi saling tolong menolong. Padahal, saudara, kalau tidak ada realitas untuk saling tolong menolong, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Terus akan dipraktikkan. Iman, pengharapan itu akan selesai. Tapi kasih tidak berkesudahan. Artinya akan terus dipraktikkan di dalam kehidupan di dunia yang akan datang nanti, saudara. Dengan masalah yang ada di dunia yang akan datang, maka ada media untuk menyalurkan dan mewujudkan kasih. Jadi di dunia yang akan datang nanti, Bapak Ibu Saudara, manusia yang hidup di dalamnya adalah manusia yang hidup untuk saling tolong menolong. Nah, hidup saling tolong menolong yang bisa diekspresikan dalam kehidupan dunia yang akan datang, itu diawali dari kehidupan ketika ada di bumi ini, saudara.
Makanya orang yang tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan, tapi dia mengasihi sesama, menolong sesama, dan hidupnya tidak pernah menghujat Tuhan, tidak pernah melawan Tuhan Yesus, tetap akan diberi kesempatan memasuki kehidupan di dunia akan datang. Karena mereka sudah belajar untuk hidup menolong sesama, dan itu akan diekspresikan kembali. Proses mengekspresikan kembali kehidupan saling tolong-menolong tersebut, ya, di mana manusia yang belum sempurna ini pasti akan mengalami yang namanya kelemahan fisik, karena belum sempurna menerapkan kebenaran. Nah, disitulah manusia belajar menemukan banyak hal selain saling tolong-menolong satu dengan yang lain, tapi menemukan apa yang Tuhan sediakan sebagai alat kesembuhan, yaitu pohon-pohon yang tumbuh di mana daunnya akan menjadi alat yang dipakai untuk proses kesembuhan. Yang kedua, karena kebenaran demi kebenaran yang dihidupi, yang mulai dipahami di dunia akan datang nanti, orang mulai bisa menjalani hidup yang makin tertib. Maka disitulah terjadi proses kesembuhan juga, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saling tolong menolong adalah naluri yang otomatis melekat dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam dunia akan datang. Oleh karena itu saling mengasihi itu akan terus kita jumpai dalam kehidupan dunia akan datang. Dan saya mesti katakan kepada saudara, mari gunakan dan isi kehidupan saudara untuk belajar menemukan kebenaran, menghidupi kebenaran, melihat orang-orang di sekitar yang membutuhkan pertolongan. Meskipun kita sendiri juga memerlukan pertolongan, tapi kita belajar untuk memiliki kepekaan, untuk saling tolong-menolong, untuk menolong orang-orang yang lebih sulit hidupnya dari kita. Dan disitulah kita bisa memancarkan keagungan Tuhan melalui hidup yang kita jalani. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu dimanapun saudara berada, kita belajar bangkit bersama-sama. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku.
Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Katakan bersama saya, aku bersedia. Aku bersedia melepas semua, terjelah dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Aku bersedia melepas semua, tak bercelah dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, aku bersedia melepas semua, tak bercelah dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan. Aku layak di hadapanmu Tuhan. Aku layak di hadapanmu. Sekali lagi, aku layak di hadapanmu. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran yang Bapa izinkan, Bapa singkapkan untuk kami bisa mengerti. Karena kami tahu kebenaran demi kebenaran itu akan mengubah hidup kami, mengubah cara pandang kami, dan menjadi bekal bagi kami. Cara pandang yang terubahkan itu menjadi bekal buat kami, untuk kami mengubah hidup kami, mengubah kelakuan, memperbaiki kelakuan, sampai hidup kami Bapa anggap layak. Kami tahu ketika kami memutuskan Engkau sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup kami, tidak banyak orang yang bisa mengerti. Orang akan mencemooh, orang akan menganggap kami orang yang bodoh. Tapi kami memutuskan untuk memilih Engkau. Kami memutuskan memilih sisa hidup ini, kami jalani seperti yang Bapa inginkan. Kami tidak mau lagi menoleh ke belakang. Kami tidak mau lagi berkompromi dengan pandangan dunia ini. Meskipun kami dianggap bodoh dan tidak masuk akal, kami tetap bertekad menjalani sisa hari hidup kami yang tidak pernah kami ketahui kapan berakhir, hanya untuk mengabdi kepada Engkau, menjadikan Engkau pribadi sebagai pribadi satu-satunya sumber pengharapan kebahagiaan kami. Kami tidak meminta Bapa melakukan yang lain. Kami meminta layakkan kami, supaya sisa hidup yang kami masih miliki benar-benar kami jalani seperti yang Bapa inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, mari angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, menyertai seluruh hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.